yang setan inginkan di antara kamu setelah berjudi dan minuman keras itu adalah supaya terjadi permusuhan dan kebencian di antara kalian satu sama lain. Kalau matanya sudah melihat Al-Quran, apalagi mau membaca, mudah-mudahan hidayat tertancap di dalam batinnya, maka bertetesanlah, bercucuranlah air matanya, sehingga bersihlah dia dari pengaruh-pengaruh setan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jelas sekali secara syariat ya, bahwa ternyata menurut surah Al-Baqarah 219 dan Al-Ma'idah ayat 90 dan 91 ini, ternyata setelah secara objektif Quran mengatakan memang ada manfaatnya pada judi dan khamar, tetapi bahayanya, dosanya jauh lebih besar. Nah ini orang-orang ini nggak bisa ngebedain. Dia cuma menghayal aja sama yang enak-enaknya ketika dia adiksi, ketergantungan, tanpa memikirkan resikonya yang ternyata jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Ya, kemudian kita masuk ke ayat 90 dan 91. Ya. Di sini yang diajak berbicara itu orang-orang beriman. Jadi terapinya memang terapi keimanan. Orang yang sudah mulai terperosok judi online ini, ya kita mau larang bagaimanapun, ya kayak di Yogyakarta misalnya, kan kemarin sudah diberantas tuh minuman keras. Akhirnya aparat bekerja, jualannya lewat online. Pembelinya juga sembunyi-sembunyi. Ya selain ada bandar yang memang harus diselesaikan, tetapi yang paling cepat sebetulnya adalah iman yang ditumbuhkan. Bertadabbur Quran ini membuat iman kita cepat naik. Ya, dengan membaca Al-Quran, mentadabburinya terutama, membaca surah Al-Ma'idah, ayat 90-91 ini, dan Al-Baqarah 219 itu, kalau matanya sudah melihat Al-Quran, apalagi mau membaca, mudah-mudahan hidayat tertancap di dalam batinnya, maka bertetesanlah, bercucuranlah air matanya, sehingga bersihlah dia dari pengaruh-pengaruh setan, karena matanya sudah disihir oleh setan, dan dengan demikian terjagalah hatinya, karena mata ini kan pintu bagi hati. Kalau pintunya sudah tertutup buat pengaruh setan, maka hati pun tertutup dari pengaruh-pengaruh buruk itu. Yang disebutkan di situ, ternyata apa bahaya judi? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam. Ini semua ada. Jadi menyatu tuh judi, khamr, kemudian apa? Tumbal untuk berhala, mengundi nasib, ya, undian, ya, itu juga termasuk tuh iming-iming tuh, masuk semuanya. Ini jadi satu. Hadiah-hadiah menarik, gambar-gambar menarik, itu semua menjadi pintu-pintu penghancur semuanya. Namun dengan baca Quran, dengan tadabbur Al-Quran, dengan memahami bahaya-bahayanya, astagfirullahaladzim, maka dia pun tahu kalau ini pekerjaan kotor. Ya, pergi ke Kamboja itu nyari pekerjaan kotor. Kalau pekerjaannya kotor, penghasilannya kotor nggak? Kotor. Tapi gimana ya? Anaknya Bu Haji, kakeknya juga Bu Hajah. Ya, Pak Haji dan Bu Hajah ini tiap bulan karena nggak punya penghasilan, ya udah terpaksa senang-senang aja terima penghasilan jadi anak dari Kamboja.
Dan ini banyak saya lihat sedih, dengarnya sedih. Ninggalin anak, anaknya masih bayi, nggak jumpa-jumpa. Orang tuanya lagi kerja. Kerjanya apa? Kerja yang kotor. Min amali syaitan. Di antara perbuatan-perbuatan setan, jadi gabunglah mereka bersama setan di Kamboja itu. Dan orang tuanya di sini dikirimkan penghasilan kotor. Dan yang dimakannya itu hasil kontribusi setan juga. Nah, kalau orang sudah baca Quran dan beriman, pasti dia akan sembuh itu. Baru dengar omongan begini saja, kalau dia punya akal sehat dan dia punya hati nurani, insya Allah berhenti. Judi sama khamar itu berkelindan itu. Dan dua-duanya sama-sama berbahaya. Dimulai sama-sama merusak akal. Nggak punya otak deh sudah, nggak punya hitung-hitungan orang berjudi itu. Terus efek sosialnya, efeknya bagaimana? Innama yuridu syaitanu ayyuqiya bainakumul adawata wal baghdha. Yang setan inginkan di antara kamu setelah berjudi dan minuman keras itu adalah supaya terjadi permusuhan dan kebencian di antara kalian satu sama lain. Bandarnya, korbannya, pegawainya, sampai keluarganya itu. Begitu setan itu menjebak. Bagaimana penghasilan-penghasilan haram itu masuk. Aparat-aparat yang dapat komisi, dapat sogokan dari permainan judi online, pegawai-pegawai Komdiji yang terlibat itu, dan petinggi-petingginya yang dapat dan membiarkan, itu rusak semua ada. Gak ada berkah-berkahnya hidupnya itu. Walaupun ya kita lihat tuh dipakai umroh, dipakai haji uangnya itu. Dari penghasilan haram ditolak semua ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya terjadilah al-adawatu wal baghdha, permusuhan dan kebencian setelah itu. Karenanya setelah judi sama minuman keras itu ya saling bunuh, ya saling ancam, perkelahian sesuatu yang biasa. Dan yang paling membahayakan lagi puncaknya adalah apa? Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Menutup jalan manusia tidak berzikir. Sementara tadabbur Al-Quran adalah bentuk zikir yang paling hebat. Dan judi ini membuat orang jauh dari sholat. Ya, kalau sudah nggak ada sholat, nggak ada rezeki. Terus yang didapati apa tuh? Sebetulnya itu hampa semuanya. Cuma memang dunia ini menipu. Kelihatannya orang itu banyak hartanya, padahal dia sedang minum air laut. Semakin diminum, semakin dehidrasi. Naudzubillah min dzalik. Ya inilah, kalau kita lihat berarti larangan keras terhadap khamar dan judi pada ayat 90 ini dan juga 91 karena seperti itu alasannya. Bahkan ditimbulkan juga demikian. Maka perintah Allah agar kita berhenti. Jangan sampai berterusan di dalam kehidupan seperti itu. Astagfirullah wa natubu ilaih. Lalu gimana solusinya kalau dalam pandangan fikih Islam kira-kira secara keseluruhan menghadapi judi ini? Yang pertama kali, agar pikiran yang jahat, hati yang kotor ini sembuh, membaca Quran sampai datang rasa keimanan itu, dan puncaknya kalau sudah cinta sama Al-Quran. Ya kayak orang-orang di sini suka tadabbur kan, tertarik gak sama judi?
Mungkin sama arisan juga mungkin nggak mau kali ya, males juga karena belum lagi gibahnya lagi ya, ngumpul arisan itu ya. Kadang-kadang gibahnya lebih gede, ya. Apalagi geng arisan, udah geng arisannya, jumlah belanjaannya sama arisannya nggak sebanding kadang-kadang. Dia meja makannya. Tapi saya nggak tahu juga sih, mungkin saya suzon ya. Mungkin saya suzon aja deh. Tapi maksud saya, sudahlah, sudahi semua hal yang tidak bermanfaat. Kalau ingin sembuh, bangunlah kecintaan kepada Al-Quran. Baca sampai datang kecintaan itu kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi orang yang tidak terperangkap ini supaya ringan, jangan terlalu berat. Dimulai dari zikir yang ringan-ringan. Ajak dia berzikir. Ya, ajak dia berdoa. Terutama doa-doa khusus. Doa-doa khusus minta rezekinya hanya kepada Allah. Supaya musyrik dia dalam pengamban kepada uang dan mendapatkan rezeki instan itu terjauhkan dia. Ya zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. اللهم ارحمنا